Oke, ya. Oke. Jadi saya Nah, ulangi ya. sekarang Definisi kesepian ya. yaitu menurut Collins itu kesadaran yang menyakitkan bahwa kita kekurangan atau tidak punya hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Hmm. Jadi ada perasaan terasing, hampa, merasa sendiri secara emosi, ya. Lalu ada perasaan terisolasi, tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, dan tidak penting. Nah, itu kira-kira gitu. Ya, nah saya setuju dengan kata perasaan ya. Jadi sebenarnya loneliness itu adalah kalau yang hasil penelitian saya, kalau jadi kan dari Collins. Nah, itu sebenarnya kesepian itu adalah sebuah emosi di mana semua orang itu bisa mengalaminya. Artinya tidak harus itu bukanlah sebuah keadaan. Artinya bukan berdasarkan tempat atau berdasarkan situasi. Ya, selamat datang Bu Shena ya. Ibu atau siapakah? Karena kita nggak bisa tahu ini mukanya tidak terlihat semua ya. Jadi saya lanjut aja ya Bu Yeni ya. Jadi Oke. intinya kesepian itu adalah sebuah emosi di mana semua orang bisa mengalaminya. Itu bukanlah sebuah keadaan. Jadi kalau saya menggunakan istilah bahasa Inggris is an adjective, itu adalah sebuah kata sifat dan bukanlah kata benda atau noun. Nah, menarik ya. Berarti kalau kesimpulannya kita bilang itu adalah sebuah perasaan atau sebuah emosi, berarti itu bisa muncul seperti rasa takut, rasa marah, rasa senang, dan lain sebagainya. Jadi kesepian itu sebenarnya adalah seperti dulu kita sempat bahas ya, mungkin tapi bukan di ini, ada di bagian lain, kita bahas tentang rasa takut. Nah sekarang yang menarik adalah ternyata kesepian itu juga adalah sebuah emosi, artinya itu bukan hanya sekedar keadaan. Nah, kita mau lihat nih lanjutnya. Jadi kesepian itu bukan dalam kondisi sendirian. Jadi mungkin kita perlu, kenapa kita mau sepakat dulu dengan ini, karena supaya punya pengertian yang sama bahwa kesepian itu bukanlah ketika seseorang berada dalam kondisi sendirian. Ternyata ketika dia ada di keramaian, dia juga bisa merasa yang namanya kesepian, karena itu adalah emosi. Nah, misalnya lagi rame-rame di sebuah apa pesta, misalnya kayak gitu, bisa loh seseorang di keadaan yang sangat ramai, hiruk pikuk begitu, tapi dia merasa kesepian. Lalu juga misalnya lagi makan bareng di tengah-tengah keluarga, apalagi zaman sekarang ya, kalau makan semuanya matanya kan di gadgetnya masing-masing, di handphonenya atau di gadgetnya, smartphone-nya masing-masing. Jadi mungkin saya nggak membicarakan semua orang, tapi ya mungkin dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota keluarga, walaupun berkumpul bersama waktu makan, tapi bisa merasakan yang namanya lonely atau kesepian ini. Ya, nah mungkin ada yang mau ini. Oke, Pak Sandi, saat malam. Mungkin mau ada yang mau nanggapi. Jadi kira-kira insight-nya apa nih? Apa yang didapatkan kalau tahu bahwa kesepian itu adalah sebuah emosi, tapi dan juga dan bukan kondisi, tapi adalah emosi. Nah, rhyme-nya menarik ya. Kesepian adalah emosi, bukan kondisi. Ada yang mau nanggapin dulu nih, apa pencerahan atau insight apa yang didapatkan ketika mengetahui kita bisa punya kesepakatan dalam bahwa kesepian itu bukanlah emosi, bukanlah kondisi tapi emosi. Adakah? Yuk, silakan Bapak Ibu. Silakan. Kita santai ya, discuss. Ya, ngobrol-ngobrol ini Ngobrolan, diskusi ya, jadi supaya ngobrol-ngobrol. nggak Topik terlalu yang sehari-hari. niatnya kan bukan satu arah karena ini bicara tentang topik yang ringan dan mungkin sehari-hari ya ada banyak orang Iya. juga mengalaminya. Kita juga lagi baru saja cerita-cerita sama teman, dia juga cerita bahwa waktu kita lagi ngobrol-ngobrol dia bilang gini, apa kadang-kadang itu saya kayak menarik diri gitu loh di kayak grup atau dan sebagainya. Dia bilang itu bukan karena aku tuh sombong atau apa, tapi karena aku kayak merasa nggak ada di grup itu, jadi I feel lonely gitu loh. Oh saya bilang wah ini menarik ya gitu. Padahal rame kita Nah, ketawa-ketawa,
Hmm. Kita kayak hura-hura gitu ya, tapi ternyata dia merasa kesepian. Seperti itu. Jadi Yes. ya itu. So loneliness is an emotion, it's not of the condition. Nah, mungkin ada yang mau sharing nih tentang insight yang didapat ketika kita tahu bahwa kesepian itu adalah emosi, bukan kondisi. Adakah? Ya. Nah, itu Bapak Sena bilang. Ternyata iya emosi bukan kondisi katanya baru tahu. Iya, memang ada sih kesepian yang sifatnya itu situasional ya sementara mungkin pas ditinggal sementara pasangannya keluar kota dinas nah itu ya kondisi sendirian dalam jangka waktu yang terprediksi. Nah, tetapi kalau ini bisa jadi kronis atau berkepanjangan. Itu jangan sampai terjebak yang kronis ini ya. Oke. Jadi intinya memang apa rasa sepi bisa muncul karena kondisi sendiri ya, Jenny ya. Tapi bukan didasarkan dengan kondisi itu kita merasa atau emosi itu muncul. Tapi justru lebih ke arah emosi itu bisa muncul di setiap keadaan dan sewaktu-waktu. Nah, kita mau lihat, saya lanjutkan ya. Oh, masih ada chatnya. Iya, saya Ya. sama, saya berpikir karena suatu kondisi. Oke, ya, terima kasih. Nah, saya mau lanjut ya. Nah, kita mau ingat dulu dasar kita sebagai manusia bahwa kita adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita tuh selalu punya kerinduan atau kebutuhan kalau saya boleh pakai bahasa itu untuk berinteraksi dengan orang lain pasti ya. Nah sekarang ini karena ada unsur gadget, bolehkah boleh di mute? Nah, sekarang ini karena ada banyak unsur gadget, ada banyak hal yang di sosial media, dan semua yang menarik ada di layar smartphone kita, kita itu lupa bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, karena itu, karena ketika kita bahas tentang loneliness, maka kita juga bahas tentang bagian kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial. Nah, mari kita lihat. Kesepian dialami karena tadi itu adalah bukan sekedar kondisi, tapi kesepian bisa dialami siapa saja. Artinya tidak harus orang yang ekstrovert, tidak mungkin bisa kesepian. Orang introvert saja yang kesepian, nggak juga gitu. Karena orang yang ekstrovert juga bisa jadi mengalami yang namanya kesepian. Sebaliknya orang introvert juga kayak gitu. Kadang-kadang diabaikan saja ketika dia mau ngomong sesuatu gitu, diabaikan orang, tiba-tiba muncul juga emosi ini, yaitu lonely, being loneliness. Atau misalnya di satu grup gitu, ngomongannya nggak nyambung gitu. Kadang-kadang kan gitu kan. Satu grup pembicaraan misalnya ngomongnya tentang sepak bola. Ini karena lagi pembukaan Olimpiade 2024 saya semangat ngomong olahraga. Jadi ngomongnya semua ngomong tentang olahraga ini, olahraga ini, olahraga itu. Saya misalnya bukan penggemar olahraga, tapi jadi saya nggak nyambung. Nah itu saat itu emosi itu bisa muncul, yaitu saya bisa mengalami emosi yang namanya kesepian tersebut. Dan itu bisa dialami kapan saja, bukan karena tergantung waktu, artinya bangun tidur, waktu mau tidur sebagainya. Jadi sebenarnya emosi ini bisa keluar sama seperti emosi-emosi lain. Jadi kayak rasa takut, rasa bahagia, rasa senang itu kan sebenarnya adalah respon kita manusia sebagai makhluk sosial. Makanya kesepian itu bisa dialami dan juga di mana saja. Kadang di konser yang ramai yang orang kalau chat mungkin lihat pertunjukannya heboh dan sebagainya, ada orang juga bisa merasakan kesepian. Tapi justru sebaliknya, kadang-kadang ada orang yang dia sendirian di kamarnya, di rumahnya, cuma baca buku sendirian, lagi me time, bahasanya itu, dia nggak kesepian gitu loh. Walaupun sendiri loh kondisinya, tapi tidak merasakan kesepian. Nah, kenapa kita mengangkat topik ini ya Bu Yeni ya? Karena yang kita lihat adalah kalau ini terjadi sampai berlarut-larut. Artinya emosi ini tidak tervalidasi atau bahasa kami di manajemen dengan baik. Jadinya berlarut-larut, kita abaikan, kita biar aku merasa gini, biarin dan sebagainya, lalu kita kayak
apa namanya ini, menyimpannya, kalau punya saya boleh pakai istilah itu ya, menyimpannya sampai berlarut-larut, itu ada dampak yang bisa terjadi. Saya lanjutkan. Ini ada beberapa dampak um, yang nanti bisa terjadi. Oh, sebelumnya lupa ada satu slide ketinggalan, yaitu kenapa ini saya kasih judul hati-hati dengan hati. Nah, karena emosi ya, jadi kita bicara dengan hati. Artinya emosi yang timbul berlebihan itu akan nantinya mempengaruhi kondisi hidup kita. Sama, sebenarnya bukan hanya kesepian, tapi karena hari ini tema kita tentang kesepian, maka kita akan membahasnya lebih dalam. Tapi yang sebenarnya emosi lain yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi kondisi hidup kita. Misalnya hyper joy, rasa rasa sukacita ya, atau rasa senang. Ya, karena itu seperti stimuli kepada otak kita misalnya gitu. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya terjadi. Kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa, kita ketawa-ketawa sendiri, nah gitu. Langsung tiba-tiba kayak kepengen ketawa atau dan sebagainya, dan tanpa sadar itu keluar, bisa jadi ada sesuatu. Nah itu kita juga perlu hati-hati, karena sekali lagi mari berhati-hati dengan hati. Jadi segala emosi yang berlebihan itu pasti akan mempengaruhi hidup kita. Nah, kita mau lihat, tadi saya sudah singgung nih, dampak kesepian yang berlarut-larut. Ini emosi itu ada, kalau bahasa bahasa mungkin ada banyak ya, ada yang namanya repress, dipendam, ada yang bahasanya disimpan kalau kita pakai bahasa itu, ada yang juga namanya bahasanya misalnya apa ya, ditelan terus. Jadi kurang lebih artinya tanpa sadar itu sebenarnya akan punya pengaruh. Nah, kita mau lihat ya, dampak kesepian yang pertama itu akan timbul yang namanya depresi. Lama-lama pertama kita nggak merasa, kita hanya bukan nggak merasa sih, kita hanya kayak berpikir, aduh aku kesepian kayak gitu ya. Terus kita nggak melakukan apapun, kita juga tidak mau validasi emosi itu, kita ignore, kita berpikir ya itu sudah biasa. Mungkin apa namanya, kayak di tengah yang ramai, saya juga merasa loh kok ada kesepian ya, ada yang nggak enak ya gitu. Dan kita merasa itu enggak apa-apa gitu, baik-baik saja. Kita juga merasa artinya kita abaikan perasaan itu, dan bahkan mungkin kita pendam tanpa memvalidasi atau mengaturnya dengan baik di dalam hati kita, atau menjaganya, maksudnya mengaturnya dalam hati kita, itu bisa menimbulkan yang namanya depresi. Nah, mungkin ini pembahasannya nggak detail, tapi depresi itu artinya kita sudah punya masalah dengan kesehatan mental kita. Ketika orang itu depresi, maka semua hal jadinya akan terganggu sebenarnya, khususnya juga cara berpikir. Lalu emosi itu juga terganggu. Artinya kalau depresi itu bisa jadi muncul emosi-emosi yang malah emosi-emosi lain yang berlebihan, yang mengarah kepada hal-hal yang apa ya, berbahaya sebenarnya untuk kesehatan mental kita. Nah, yang selain depresi itu juga muncul sisi gangguan di kesehatan mental yang lain, yaitu anxiety, artinya kegelisahan. Tiba-tiba nggak jelas-jelas rasa apa ya bahasanya itu, kayak apa ya, kosong gitu ya, terus gelisah, kayak merasa gelisah, lalu khawatir, itu muncul tanda-tanda jantungnya deg-degan, terus pokoknya kegelisahan yang berlebihan akhirnya muncul karena emosi atau kesepian itu berlarut-larut di dalam hati kita, atau bahasa saya karena hati itu nyambung dengan pikiran ya, di pikiran kita gitu ya. Nah, yang kedua itu dampaknya adalah di secara fisik. Kalau kita bisa itu mempengaruhi syaraf kita. Jadi kadang-kadang kayak merasa pusing, lalu nggak apa ya, kalau jalan kayak ngawang-ngawang, itu kadang-kadang belum tentu darah rendah, atau belum tentu ada gangguan seperti vertigo dan sebagainya, tapi bisa juga itu terpengaruh karena dampak kesepian yang berlarut-larut ini. Lalu jadinya pola tidur itu agak susah, jadi sulit tidur. Nah, biasanya orang sulit tidur kadang-kadang itu ada loneliness. Nah, itu memang tidak selalu ya. Artinya selalu orang yang sulit tidur itu
mengalami kesepian yang berlarut-larut. Tapi itu salah satunya juga dampak itu bisa terjadi karena kesepian yang berlarut-larut terjadi. Saya mau ceritakan salah seorang teman saya, teman dekat saya justru dia itu punya masalah karena dia terbiasa anaknya sekarang udah besar semua, lalu udah kuliah, jadi nggak kadang-kadang tuh nggak tinggal sama-sama. Artinya memang nggak tinggal, mereka pada kos, mereka pada tinggal, terus ada yang sudah mulai kerja dan sebagainya. Nah, itu kan kondisi itu terjadi, tapi muncullah emosi. Pada saat muncul emosi itu dia membiarkannya karena dia bilang ya itu namanya resiko. Kalau anak sudah besar, saya harus membiarkan, saya harus ya udahlah apa boleh buat, pokoknya dia bilangnya selalu apa boleh buat kayak gitu. Nah, tanpa sadar tuh dia tuh ngomong gini, aku nih kok sekarang susah tidur ya kayak gitu. Lalu kan kita kayak di konseling, walaupun teman itu kadang-kadang cuma ngobrol-ngobrol kan, kepingin cari tahu gitu. Aku nih kok susah tidur ya kayak gitu. Sampai kadang-kadang semalaman itu apa namanya tuh mataku tuh melek, aku tuh nggak bisa menutup mata dengan baik, tidur dan sebagainya. Kenapa gitu? Terus kita cari tahu kenapa ya apa-apa dan sebagainya, sampai ujung-ujungnya dia bilang gini, iya ya. Dari itu tiba-tiba keluar ucapan dan ngomong, iya ya, soalnya aku tuh sepi, aku tuh merasa kesepian, dan ini tuh udah lama banget sejak anak-anakku semua tuh udah kuliah, katanya gitu. Nah, itu kita walaupun nanti memang ada banyak faktor yang lain, tapi itu salah satunya kesepian yang berlarut-larut bisa menyebabkan secara fisik kita pun terganggu. Lalu pola makan, jadinya bisa makan berlebihan atau sama sekali nggak kepingin makan. Itu juga menjadi apa ya, dampak dari kesepian yang berlarut-larut. Lalu yang berikutnya itu adalah rasa keberhargaan diri yang rendah. Jadi ketika kesepian itu, saya nggak pakai istilah minder karena bisa jadi minder itu penangkapannya agak berbeda. Tapi dengan kesepian yang berlarut-larut, orang tuh merasa sendiri, aku kok nggak dianggap, aku nggak ada orang lain, aku kok seperti nggak dihargai, atau mungkin ada rasa-rasa itu mulai muncul. Dan ketika tidak divalidasi dengan baik, justru keberhargaan diri itu menjadi rendah. Artinya kita, ya salah satunya memang kita jadi nggak percaya diri dalam ngomong sama orang, kita jadi ragu-ragu kalau mau melakukan sesuatu, dan kita jadi kayak merasa pasti gagal, pasti salah, saya ini memang nggak benar, saya ini memang orang biasa aja, saya ini nggak berharga dan sebagainya. Itu muncul karena kita membiarkan rasa sepi itu. Sekali lagi bukan berarti hanya rasa sepi, bisa jadi ada emosi-emosi lain ya. Ini karena topiknya ini kesepian, maka saya mengarahkannya ke sini. Dan yang keempat itu bicara tentang emptiness of life. Nah, ini kalau di psikologi itu ada istilah emptiness, N-E-S-T. Jadi bukan emptiness yang saya tulis ini, tapi MTNST itu ada namanya sindrom emptiness. Itu karena ada rasa apa ya, frustasi. Pokoknya kayak dulu itu bahasa saya nih ya yang gampangnya, dulu terkenal, dulu berharga, itu kayak dulu tuh terkenal, dulu itu populer, terus dulu itu punya banyak aktivitas yang kelihatannya dipuja, lalu tiba-tiba nggak ada. Nah, itu ada namanya emptiness itu. Lalu juga ada kayak misalnya dulu sama anak-anak kumpul, semuanya anak-anak itu ngomong mama mama, semuanya nyari mama, tiba-tiba nggak ada satupun yang nyari mamanya lagi. Mereka udah pergi, udah besar, udah hidup sendiri-sendiri dan sebagainya. Jadi muncullah yang namanya emptiness, yang NAST itu. Nah, tapi yang saya bahas di sini itu hampir mirip. Lebih emptiness of life itu yang saya maksudkan, karena dampak kesepian ini menganggap hidup kita itu sudah tidak punya goal, sudah tidak punya tujuan lagi. Artinya kita merasa tahu punya kekosongan dalam hidup kita. Dan kalau bahasanya yang pakai kata biasa saya boleh gambarkan itu adalah pasrah, tapi bukan pasrah kepada Tuhan loh ini. Tapi itu artinya whatever, atau kita udah nggak peduli lagi. Jadi kekosongan ini itu membuat kita itu menjadi apatis terhadap hidup kita sendiri. Makanya banyak orang mungkin ini ada muncul, memang tidak saya tulis di situ, tapi bisa muncul keinginan untuk komitmen bunuh diri dan sebagainya karena dampak kesepian yang berlarut-larut ini. Jadi dia punya emptiness, ada yang kosong di hidupnya. Jadi mulai muncul
itu terjadi di dalam hidupnya. Nah, ini yang dampak kesepian kalau dibiarkan berlarut-larut. Nah, sekali lagi emosi itu bisa muncul. Artinya kadang-kadang kita juga nggak bisa membatasinya karena kondisi gitu. Walaupun ini bukan kondisi, tapi ini adalah emosi. Tapi emosi kesepian ini muncul karena kondisi. Gitu. Nah, jadi Bu Yeni bisa tambahin nih. Ya, oke, Mau menarik ya. ditambahkan? Atau ada Ternyata pertanyaan kan? ya, dampaknya ternyata ya lumayan ya, cabangnya banyak ini. Oke, Iya. yang menarik tadi saya sempat dengar bisa apa ya, bisa dialami oleh berbagai usia ya, termasuk anak-anak ya, ya. Jadi Oh eh, iya. Sekarang ini kesepian ini iya segala usia bisa. Nah, kalau terjadi pada anak-anak gimana ya? Kita tahu tanda-tandanya kalau seorang anak itu sedang mengalami kesepian. Nah, gini C. Jadi kalau yang kita biasanya bisa lebih akhirnya mendapati itu karena dia kayak melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa dia melakukan ini terus-terus. Misalnya kalau itu secara fisik itu kalau anak-anak lebih jelas karena dia mungkin tidak bisa mengekspresikannya atau mengutarakannya, tapi secara fisik itu lebih jelas. Misalnya dia menggosok tangannya, kalau ngomong itu tangannya digosok atau melakukan sesuatu aktivitas fisik yang diulang-ulang dan kelihatannya ini sudah melampaui yang seperti aktivitas anak pada umumnya. Kita biasa dapat itu kalau di kelas. Misalnya dia kalau mau teman-temannya bermain gitu ya. Lalu kita melihat tiba-tiba dia itu nggak ikut main, tapi dia kayak menggosok-gosok tangannya kayak gini terus dan sebagainya. Lalu ada anak-anak tertentu yang um, malah memundur apa ya bahasanya memundurkan diri, withdraw itu kayak kayak di dalam Mengisolasi diri. aktivitas Nah, biasanya kalau ya 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 mengisolasi dirinya. Jadi sudah kayak merasa kadang-kadang saya suka tanya sama anak-anak, kenapa kok kamu makan sendiri gitu ya. Kalau kelihatan anak-anak kan saya tanya kenapa kamu makan sendiri gitu. Kalau dia jawab, oh saya teman. Terus tapi kadang-kadang dia cuma jawab nggak apa-apa gitu. Nah, itu apa jangan-jangan ada latar belakangnya gitu. Nah, lalu yang kedua tuh kalau orang tua di rumah itu kita melihat juga ketika yang ya biasanya dia enggak begini gitu ya. Tapi yang kali ini dia kok berubah agak aneh gitu. Misalnya nanya diulang-ulang misalnya. Itu kadang muncul tanda-tanda dari anak-anak karena anak-anak lebih banyak kita lihat di gerak tubuhnya. Ada satu anak yang saya dapati itu adalah anak ini rame ya, artinya dia tuh kalau bahasa saya tuh rame karena suka ngomong, suka itu dan sebagainya itu. Nah tiba-tiba tuh dia di kelas itu tiba-tiba sama sekali nggak ngomong, sama sekali nggak berespon, sama sekali nggak itu. Terus saya tuh temannya juga perhatikan, lalu kita ngobrol, lalu tanya dengan anak ini loh, dan ternyata dia merasa, oh ya karena dia waktu dia ngomong sesuatu sama ejek, diejek gitu. Nah, terus juga anak yang ini banyak ya ciri-cirinya. Ada anak yang mungkin mengutarakan dengan cara yang berbeda. Misalnya kayak gini. Dia itu cerita saya di kelas biasanya adalah kayak misalnya kayak gini. Dia tuh ngomong gini, temannya suka ngejek dia. Kadang-kadang makanya kita perlu berhati-hati juga apa ya mendidik anak kita ya gitu. Kadang mereka suka ngata-ngatain karena badannya besar lalu dikata-katain, oh kamu gemuk, kamu gendut, kamu gemuk nih dan sebagainya. Nah, oleh mamanya, oleh orang tuanya diajarin enggak, kamu enggak gemuk, kamu tuh enggak gendut, kamu itu sehat. Nah, itu positif sih sebenarnya kan. Saya nggak bilang itu salah, itu positif. Enggak, kamu enggak gemuk, kamu tuh sehat. Nah, tapi tanpa sadar setiap kali temannya bilang kamu gemuk, kamu gendut, dia tuh selalu bilang enggak, aku sehat gitu. Terus temannya itu selalu bilang enggak ya, kamu tuh justru kamu itu enggak sehat dan sebagainya. Nah, akhirnya di rumah dia tuh enggak pernah mau ngomong sama mamanya. Dia enggak mau kayak itu lagi gitu. Jadi mamanya tuh agak heran karena mendapati apa yang terjadi gitu. Nah, kita menemukan itu ternyata di kelas
karena dibilangin seperti itu. Jadi ini antara faktor teman dan faktor keluarga. Lalu saya juga berusaha untuk membantu orang tuanya untuk bagaimana menyatakannya kepada anak itu. Nah, tapi ya memang itu terjadi kalau untuk anak-anak, mulai dari anak-anak yang kecil bahkan sampai yang masih itu usianya masih 2-3 tahun itu juga mengalami yang namanya kesepian. Apalagi kondisi mungkin orang tua bekerja, beda ya sekali lagi antara dia tinggal bersama keluarganya sendiri dengan yang bukan keluarganya, artinya dititipkan kepada suster atau mbak atau bahkan supirnya. Itu kesepiannya berlarut-larut dan punya dampak sebenarnya untuk dia sendiri, jadi low self esteemnya muncul dan sebagainya karena rasa kesepian yang berlarut-larut ini. Seperti itu. Oke, ya. Kalau anak-anak kesepian, merasa diabaikan, itu juga bisa memicu trauma ya, luka batin Ya, yang nggak apa? disetujui kan pernyataannya, nggak ada yang nganggep. Iya, tangki emosinya jadi kosong dan bocor. Hmm, Ya, jadi dia bisa haus di kasih banyak juga. lubangnya. Heeh. Ya. Ada pertanyaan lain Oke, sebelum saya lanjut? ya. Mari silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih banget buat kehadirannya. Ya, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Tidak usah tunggu sampai selesai, tidak apa-apa. Ya, biasanya kita lebih suka interaksi misalnya di tengah-tengah, soalnya manusia itu sekarang daya tangkapnya itu atau daya konsentrasinya udah lebih pendek. Jadi kalau saya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, silakan. Nah, Ini ini Ame. ada pertanyaan nih. Ya, selamat malam Bu. Izin bertanya, apa orang yang suka cari perhatian juga termasuk dalam orang yang kesepian sehingga ingin diperhatikan? Sebab saya ada kenalan seperti itu. Orangnya rame, aktif medsos, seperti ingin diperhatikan terus. Makasih. Ya, nah mungkin ini mau jawab dulu, Hah? mau tanggapi Ame dulu dulu. ini. Kalau dari saya bisa jadi, karena memang itu adalah salah satu bentuk coping mekanismenya. Artinya dia merasa kesepian, ya akan muncul hal-hal itu. Nah, dengan keberadaan itu kadang-kadang orang yang merasa ingin diperhatikan itu ya kan rasanya atau banyak memperhatikan orang lain secara berlebihan ya bisa jadi, atau istilah kita sekarang tuh suka kepoin orang, itu juga karena dia punya sepi atau kekosongan di dalam hidupnya ya, makanya dia kepingin sebenarnya juga diperhatikan, makanya kadang-kadang dia suka kepoin orang lain. Nah itu juga ada, bisa jadi itu memang adalah orang yang kesepian. Nah kadang-kadang sekali lagi kesepian itu bisa muncul kan tiba-tiba, misalnya tiba-tiba kita dulu sering bareng-bareng, kayak saya dengan saudara-saudara saya itu sering bareng-bareng makan bareng, tiba-tiba saudara-saudara saya itu udah sibuk semua pada pergi kerja yang lain dan sebagainya, jadi sekarang saya makan saya nggak punya orang lain misalnya gitu, atau kondisi itu kadang-kadang muncul aduh nggak enak deh gitu, itu muncul emosi itu. Namun satu hal lagi, hati-hati karena emosi-emosi yang muncul itu jangan dibiarkan, intinya jangan dibiarkan berlarut-larut atau sampai mengganggu kesehatan mental dan kesehatan hidup kita, karena kesehatan mental kita pasti akan mempengaruhi kesehatan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada yang lagi atau sudah terjawab atau mungkin Bu Yeni mau nambah ini? Iya, ya. Nah, kalau ya bisa jadi juga mungkin orang itu nggak kesepian ya. Dia suka nampang gitu ya, tampil di medsos, suka pamer misalnya ya. Karena memang kesukaannya. Nah, itu mungkin ada sedikit apa ya, istilah sekarang itu kayak narsis gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa melabel orang ya. Tentu perlu diajak ngobrol juga kayak gimana. Karena kan bisa jadi dia sedang personal branding. Ya. Karena sekarang ini Bisa bingung ya jadi. dunia serba. Ya di satu sisi kita mesti personal branding ya di semua media sosial. Nah di satu sisi lain kita juga ya sebenarnya butuh gitu kan perhatian. Tapi ya gimana gitu ya. Ya, yang lebih tepat adalah ngobrol, ya, tanya, dalami. Oke. Ya, benar. Seperti teman sama teman saya itu juga akhirnya waktu kita ngobrol-ngobrol justru baru keluar, oh ya akarnya di mana. Kayak Nah, gitu. Oke, ada oke. yang lain nggak Ya. sebelum saya lanjutkan? Belum ada? Oke.
Saya lanjutkan. Nah, karena dampak yang berlarut-larut ini justru berbahaya ya ke depannya. Artinya kalau ini sampai berlarut-larut, maka akan muncul gejala-gejala ini dan ini nih penanganannya itu sudah lebih lama, lebih dalam dan harus lebih serius. Tapi kalau dari awal sebenarnya kita punya rasa seperti itu dan kita validasi dengan benar, kita boleh loh bilang misalnya ini misalnya ya saya misalnya biasanya makan sama saudara saya, lalu saya enggak makan lagi, itu saya juga boleh bilang kalau telepon-teleponan sama adik saya bilang, aduh I miss you, aku biasanya makan ini bareng kampus, sekarang aku harus makan sendiri, kayak gitu. Saya boleh memvalidasinya atau mengungkapkan itu supaya apa? Supaya membuat saya lebih baik, bahwa saya menyadari, oh ya ternyata ada ini saya being alone ini, being lonely, merasa sepi juga ketika itu. Nah itu tidak saya repress atau justru menjadikan pikiran saya, aduh kenapa saya harus mengalami seperti ini, malah atau kenapa ini kesepian ini muncul membuat saya begini-begini. Nah itu enggak juga gitu, tapi justru kita bisa memvalidasinya. Dan jangan ragu atau malu, apalagi kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang kita kasih, kita sayangi, dan juga kita juga punya Tuhan, karena kita bertuhan, kita juga bisa menyatakan hal-hal seperti itu. Artinya bahasa saya itu curhat gitu ya, curhat sama Tuhan, curhat sama orang-orang yang di sekitar kita untuk membantu kita memvalidasi emosi ini dengan baik, dengan benar. Oke, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, bagaimana ini hanya tips, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini hanya tips saja karena bisa jadi orang punya banyak cara ya sebenarnya untuk mengatasi kesepiannya. Nah, yang pertama adalah kalau idenya untuk mengatasi kesepian adalah karena kesepian itu kan sebenarnya kadang-kadang kalau itu berat itu sudah sampai karena kita lebih ke arah self pity atau mengasihi diri kita sendiri. Nah, kali ini kita mau mengatur diri itu bisa diatur ya. Kenapa saya mulai dengan kata mengatur diri. Nah, itu kita ini adalah penguasa atas tubuh kita ya kan, atas semua hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita itu bisa kita atur. Karena kita adalah penguasa untuk diri kita, maka kita bisa mengatur diri untuk memberi perhatian kepada orang lain. Kadang-kadang saya punya istilah kayak gini. Kadang-kadang kita itu jadi merasa masalah kita itu tidak sebanding ketika kita melihat orang lain, ada orang lain, memperhatikan orang lain yang mungkin kelihatannya lebih membutuhkan daripada kita. Saya punya kenalan seorang ibu yang ini nggak tahu dibilang hobi, ada kebiasaannya itu cukup menarik, yaitu karena dia waktu punya beban atau punya masalah atau pokoknya punya tantangan yang membuat dia itu kayak sedih, tapi dia nggak mau membiarkan itu berlarut-larut. Dia tuh selalu tiba-tiba tuh masak gitu, terus pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo, lalu dia bagi makanan, dia cuman gitu kayak merasa apa ya namanya, kelihatannya sederhana ya, dia cuma masak berapa bungkus gitu dibawa, lalu dia berbagi. Lalu dia tuh bilang gini, aku juga pergi ke kayak kolong jembatan dulu kan, kalau sekarang udah mungkin lebih nggak seperti dulu ya, zaman-zaman gitu. Ngomong dulu berarti saya sudah berumur. Di kolong jembatan kan banyak kan ya pemulung apa-apa yang kayak kelihatannya itu dia tuh sering pergi di Wonokromo itu katanya dia. Itu dia bagi-bagi nasi bungkus dan sebagainya. Lalu dia bilang, waktu saya melakukan itu, bukan saya itu kayak merasa, oh saya lebih baik dari orang lain. Enggak. Tapi saya tuh merasa lebih baik. Dia bilang, saya bisa merasa lebih baik. Ternyata tuh, I'm not alone mengalami yang kayak gini-gini. Itu banyak orang juga yang punya tantangannya atau punya masalahnya dalam hidup. Nah, mungkin ide yang pertama ini jadi mengatur diri kita untuk bisa memberi perhatian kepada orang lain. Kalau misalnya biasanya kita tuh jarang peduli, ini mungkin hal kecil untuk keluarga kita juga misalnya gitu, biasanya kita tuh jarang peduli kapan ulang tahun istrinya atau ulang tahunnya anaknya gitu ya. Nah kali ini tuh mau belajar memberi perhatian. Misalnya ulang tahun istri kita cuma biasanya atau ulang tahun suami kita cuma bilang happy birthday selesai. Kali ini tuh mau memberi perhatiannya, mikir dulu, diatur. Oh mungkin saya mau kasih surprise nih, saya nyanyi lagu cinta atau apa. Ini contoh loh ya. Setiap orang bisa berkreasi sendiri sih, tapi kita perlu untuk mengatasi kesepian itu dengan hal yang justru baik, yaitu mengatur diri untuk memberi perhatian kepada orang lain, karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Wes sama diri saya sendiri. Jadi
Yuk, mungkin mulai seperti itu bisa diatur. Lalu yang kedua, rutinkan hobi ya. Nah, hobi ini tentu saja kalau bisa hobi-hobi yang positif ya. Jangan hobi judi online ya kayak gitu udah jangan dilakukan, di ban-ban. Tidak boleh ya. Artinya rutinkan hobi yang positif yang sebenarnya justru membangun kita lebih baik gitu, olahraga misalnya yang mungkin membangun kesehatan kita. Lalu ada ibu-ibu mungkin hobi masak, bisa sekarang kan banyak banget ya resep-resep atau itu yang bisa dicoba, lalu dicicip-cicipkan ke keluarga atau ke saya atau Bu Yeni juga boleh. Misalnya ada kue yang dibuat, nah itu mulai dirutinkan lagi hobinya. Jadi supaya perhatian itu tidak lagi kepada saya being lonely, aku di kesepian, aku tidak lagi kepada mengasihani diri sendiri, tapi justru kita tuh berkreasi. Kita bisa berkreasi ketika kita merutinkan hobi. Nah, yang ketiga itu menambah wawasan dan pasti pengetahuan kita ya. Bolehlah, sekarang banyak kursus gratis loh. Saya barusan terpana ketika di Instagram itu nggak tahu tiba-tiba di suggestion saya itu muncul jenis-jenis kursus gratis. Belajar bahasa Inggris gratis, belajar tentang apa namanya personal apa gitu saya lupa, gratis semuanya, semua banyak nih, silakan diikuti gitu loh. Mungkin kadang-kadang juga berbayar, tapi berbayarnya juga saya lihat nggak mahal, sekitar 100.000 berapa kali modul, dan nggak apa-apa untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita gitu loh. Nah misalnya nih kita nggak pernah tahu kan, ini ngobrol aja ya, karena kita nggak pernah tahu nanti ke depan misalnya punya kesempatan apa namanya untuk ketemu banyak orang bule atau orang asing, berarti saya harus menambah pengetahuan saya berbahasa Inggris atau keahlian wawasan saya gitu. Terus juga kita nggak tahu kita nanti bakal ngobrol dengan siapa, misalnya tiba-tiba Pak Jokowi ngajak kita ngomong, saya nggak punya ide karena saya nggak punya wawasan atau pengetahuan itu. Nah ini sekarang saatnya yaitu menambah wawasan atau pengetahuan kita. Nanti ya itu kayak misalnya juga yang sederhana aja, misalnya apa namanya, siapa di sini kalau ditanya, jadi siapa, apa kamu mengikuti Olimpiade Paris gitu, atau kamu ikuti Olimpiade gitu, tanya di mana, kita hah di mana ya, kapan ya itu. Kita nggak sadar hari ini Olimpiade Paris dimulai ya kayak gitu kan. Nah kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan, banyak loh berita-berita dan semuanya. Silakan mulai mengaktifkan diri dengan itu. Kemudian nomor 4 itu membangun koneksi baru. Artinya memang sekali lagi saya juga tetap menggarisbawahi sekarang tuh perempuan sangat muda ya, yaitu apalagi dengan melalui sosial media ada banyak kali orang mau add me to your friend dan sebagainya. Tapi sekali lagi perlu berhati-hati dan perlu bijaksana. Ini saya kasih tagline-nya, mohon berhati-hati dan bijaksana memang dalam membangun koneksi baru secara sosial media yang adalah konotasinya dunia maya. Karena kita tidak tahu orang itu, bisa jadi fotonya ganteng, fotonya cantik atau dan sebagainya, tapi ternyata adalah penipuan. Kayak gitu ya. Ini saya kasih tagline-nya dulu supaya berhati-hati. Tapi penting untuk membangun koneksi baru. Seperti mungkin beberapa yang join ini berarti mulai melihat ada, oh ya, saya bisa membangun koneksi baru dengan Bu Amelia dan Bu Yeni. Nah, itu kan kita udah kelihatan nih mukanya, udah dari tadi sudah terdengar suaranya yang rame misalnya gitu. Silakan kita bisa membangun koneksi baru. Kenapa tidak? Lalu kita bisa juga mulailah, pasti ya karena makhluk sosial itu kita pasti ketemu banyak orang. Kadang-kadang itu orang yang sebenarnya punya kesepian yang sudah berlarut, mempunyai dapat itu cenderung untuk memang menutup diri. Padahal justru tuh yang kita harus lakukan adalah sebaliknya. Kita keluar aja gitu dan sebagainya. Untuk apa? Kadang-kadang nggak ada nganggur-nganggur ya. Memang yang punya sudah berkeluarga. Gak apa-apa. Silakan anaknya diajak ke taman bermain. Nggak tempat bermain apa. Di situ kan ada mama yang lain nih, atau ada papa yang lain, ya diajak ngobrol. Kan sesama orang tua dan sebagainya. Silakan membangun koneksi yang baru. Nggak harus itu jadi bestie gitu ya. Nggak harus juga, tapi dengan kita membangun koneksi itu kita juga belajar untuk, oh ternyata saya juga punya orang lain dan saya bisa memulai koneksi-koneksi yang menarik. Apalagi sekarang, zaman sekarang ya, dengan branding, kita harus membangun branding diri kita, itu kita butuh yang namanya koneksi. Oke, nah kelima, kalau ini seandainya sudah tingkat, mohon maaf ini bahasa saya tapi kalau agak kasar mohon maaf, itu sudah tingkat yang parah menurut kita. Artinya
rekan-rekan atau siapapun yang mendengarkan ini merasa ini sudah berlarut-larut, ini sudah sangat mengganggu. Dari anxiety-nya terlalu maksudnya anxiety-nya yang muncul itu hampir setiap kali ada sesuatu lalu selalu anxiety, lalu depresi, sudah mulai aneh-aneh dan sebagainya, merasa gitu, lalu ada yaitu susah tidur, lalu mungkin makannya kayak nggak selera makan atau makannya berlebihan. Jadi sudah hal-hal yang tentunya sudah nggak bisa lagi kita kontrol. Silakan menghubungi konselor atau berbicara dengan konselor mungkin itu akan membantu kita untuk mengatasi, supaya konselor bisa membantu kita untuk mengatasi kesepian itu yang sudah mengakarinya atau berlarut-larut itu dengan benar seperti itu. Oke, silakan Bu Yeni ini. Kok dari tadi belum Wow. ditambahin ya saya sudah ngomong terus dari tadi ini. Saya menyimak Katanya kami. pembicaranya 2 orang. Kenapa Iya, pembicaranya masih ya. saya? Oke. Silakan Bu. Ya, dari tadi cerita dan sharing Bu Ame, saya tangkap ada beberapa hal penting ya. Jadi bagaimana kita bisa, khususnya tentang ini ya, mengatasi rasa sepi dan juga apa yang kita bisa lakukan. Nah, yang pertama tentu eh, kalau bisa saat muncul emosi seperti itu ya divalidasi, diakui, jangan ditekan atau di-ignore kayak gitu. Ah enggak apa-apa wes gitu kan ya. Nggak apa-apa. Nah, itu nanti jadi apa-apa gitu kan ya. Lalu yang kedua, Ya. disadari ya, sadari, oh iya, aku sedang kesepian ya. Jadi kenali emosi yang muncul itu. Nah, emosi itu kan banyak tadi Ibu Ame bilang ya. Ajari sejak anak-anak itu untuk bisa memastikan sedang mengalami emosi apa. Sehingga waktu anak cranky, rewel, dan sebagainya. Mungkin juga orang dewasa ada ya yang cranky dan rewel. Nah, itu benar-benar dia tahu dia sedang apa sih gitu kan. Nah, perasaan nggak enak ini sebenarnya apa. Nah, itu. Terus terima aja. Oke, ya sudah. Kalau aku lagi kesepian, ya oke, aku terima. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Nah, kita perlu action. Nah, ini Bu Ame sudah kasih beberapa ide nih untuk kita action ya. Ya, kita usaha untuk move on, mencari ya, berkreasi, memberi, berbagi. Itulah ya. Jadi terhubung dengan sesama itu memang adalah sifat dasar manusia. Ya, karena memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, itu. Tapi karena mungkin sekarang ya sudah terpapar oleh gadget, ya, media sosial, kadang itu komunikasi langsung itu jarang ya. Hampir sulit ya, sangat praktis langsung lewat gadget aja. Nah, itu sebenarnya mengurangi apa ya? Interaksi yang manusiawi menurut saya. Ya, itulah kira-kira beberapa poin yang saya tangkap. Nah, Abe. Ya, Oke. Nah, ini ada oke. pertanyaan nih Bu Yeni dari Pak Sandi. Apakah ada pengaruh orang yang merasa kesepian tidak boleh mendengarkan musik yang slow atau syahdu? Nah, jadi kalau sudah kesepian tuh nggak boleh mendengarin musik yang slow atau syahdu, nanti tambah kesepian gitu loh maksudnya. Itu ya kira-kira ya Pak Sandi ya. Terus terang saya nggak tahu sih, saya nggak tahu jawabannya maksudnya apakah itu terbukti secara ilmiah atau tidak. Tapi menurut saya tuh sebenarnya tidak ada pengaruh kalau dari saya ya. Apa karena itu juga ada pengaruh di kepribadian, itu juga bisa jadi karena justru kadang-kadang kalau itu adalah hobi, maksudnya mendengarkan musik, kan kita ada orang tertentu yang nggak suka musik yang jedor-jedor atau musik dangdut atau musik yang rock-rock dan sebagainya, dia juga sukanya musik yang syahdu, musik yang apa ya, menghanyutkan lah kayak gitu. Menurut saya kok nggak apa-apa ya gitu. Justru kadang-kadang mungkin itu bisa membantu dia untuk, nah nanti saya akan bahas ini yang bagian terakhir, untuk membantu dia untuk lebih ke melihat diri sendiri tapi bukan self pity, artinya bukan ke mengasihani diri, tapi lebih ke self love, mengasihi diri. Nah, itu beda ya. Mengasihani diri dengan mengasihi diri itu perbedaannya besar, seperti itu. Nah, itu menurut saya, kalau dari saya memang saya tidak tahu apakah ada penelitian
seperti itu gitu. Maksudnya apakah betul jangan memainkan musik yang slow itu, tapi menurut saya kok tidak pengaruh. Karena kalau untuk orang tertentu justru saat mendengarkan musik yang slow atau syahdu, atau kalau mungkin yang lagu-lagu kayak rohani dan sebagainya juga mungkin bisa jadi membantu gitu. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya. Mungkin Bu Yeni mau tanggapi dulu kok, saya sudah maju terus pantang mundur gini. Enggak, Silakan. langsung Atau aja. mungkin ada yang menanggapi yang lain. Sudah lengkap. Nah, ini silakan Bu Yeni yang menanggapi kali gitu berikutnya. Loh, Nah, ini pertanyaannya dari izin Bu tanya Siana lagi, ya. Pak Siena ini ya. Apa Oh, menyibukkan diri ya dengan ya. banyak hal bisa jadi salah satu cara mengatasi kesepian. Ah, iya. Bisa jadi seperti itu ya. Karena mengalihkan ya Ya. perhatian, mengisi kekosongan pikiran. Nah, itu bisa membuat seseorang itu lupa pada kesedihannya atau kesepiannya itu ya. Karena menjadi Hmm. terbangkit lagi emosi dan motivasinya untuk melakukan sesuatu. Ya, Substitusi. betul sekali. Substitusinya artinya gini, cara kalau saya boleh menggambarkan cara otak kita bekerja itu kan menyerap semua informasi dari indera atau panca indera kita sebenarnya kan. Jadi itu pesan-pesan itu semuanya kan tersampaikan ke otak kita melalui stimulus dari semua panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, dan semuanya dengan kegiatan kita secara fisik itu sebenarnya menyimpan disimpan semua informasi ke otak kita. Nah, kalau kita memakai kesempatan atau waktu yang banyak untuk memikirkan, mohon maaf ini jangan salah paham karena saya kadang-kadang mau memakai kata-kata yang agak nyeri itu kosong-kosong atau enggak mikirkan yang enggak perlu enggak penting kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga kita menyimpan kekosongan ini kita nyimpan terus di otak kita karena kita kayak mengasihani diri loh begitu ya memang Nelongso nasibku gitu ya. gini nelongso ya dan sebagainya itu kan yang kita simpan itu ditangkapkan dan direkam di otak kita. Nah, cara yang baik itu adalah menggantinya. Artinya itu kalau saya pakai istilah tuh mana yang lebih banyak kita masukkan itu yang pasti lebih powerful untuk hidup kita. Jadi ya kenapa kita nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, hal-hal yang baik itu yang kita masukkan untuk menjadi rekaman indah di otak kita sehingga itu menjadi sesuatu yang powerful untuk hidup kita juga. Seperti itu sih. Oke, ya. Semoga menjawab ya. Nah, ini ada Ya lagi semoga. pertanyaan dari Bapak Justin. Kami. Ini Bapak atau Oke, Ibu ya? Bapak eh, ya? Bapak kayaknya. Saya mau bertanya, bila ada anak SD kelas 3 lebih suka membaca buku di library daripada bermain dengan teman-temannya di kelas. Apakah kalau dibiarkan begitu terus ada dampak untuk anaknya? Pernah sama gurunya diajak main bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Cuma anak ini tetap lebih suka membaca di library. Gimana caranya agar anak ini bisa bersosialisasi dengan temannya? Terima kasih. Oke. Ini ada dua pertanyaan ya. Kita bahas dulu yang Yang tadi ya. soal anak kelas 3 ya. Ya. Yang lebih suka membaca buku di library daripada bermain dengan teman-temannya di kelas. Nah, sekali lagi memang kita belum bisa menggambarkan apakah anak yang lebih suka membaca buku sendiri, lalu misalnya kadang-kadang mendengarkan musik sendiri dan sebagainya itu adalah anak yang kesepian. Sekali lagi itu tidak bisa kita apa ya namanya langsung kita simpulkan seperti itu karena kadang-kadang ada anak tertentu yang mendapatkan energi kalau kita membahas tentang ekstrovert dan introvert itu mendapatkan energi dengan berada dalam kondisi sendiri tapi bukan berarti dia sedang kesepian. Nah, itu perlu hati-hati karena bisa jadi seperti itu. Tapi kalau efeknya adalah dia tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan temannya, artinya nggak pernah mau ngobrol atau semuanya nggak pernah mau sama-sama dengan temannya dan sebagainya. Mungkin yang dibiasakan, yang pertama orang tua membiasakan ya. Yang kedua itu juga mungkin bisa dibantu biasanya oleh guru-guru biasanya
dibantu sih untuk dikondisikan supaya ada, kalau misalnya dalam kerja kelompok dan sebagainya. Saya harapkan juga di sekolahnya juga ada aktivitas yang demikian supaya bisa membantu anak ini juga untuk berinteraksi. Tapi sekali lagi kita juga tidak langsung menjudge atau menyatakan bahwa kalau anak ini gini terus nanti lama-lama dia jadi anak yang kesepian. Sebenarnya bisa jadi juga tidak. Karena bisa jadi dia akan mendapatkan energi itu saat dia sendiri membaca buku dan sebagainya. Karena itu adalah hobinya atau kesukaannya. Nah itu boleh dilihat juga. Tapi mungkin kalau untuk orang tua di rumahnya, kalau saya boleh kasih saran, itu sebenarnya mungkin lebih tepat untuk mengajaknya ke pertemuan-pertemuan keluarga, mungkin mulai dari situ dulu. Atau kan kadang-kadang kayak mamanya atau papanya punya teman-teman kan kadang-kadang kumpul ya. Nah itu anaknya diajak, dilibatkan. Kemudian mungkin di dalam beberapa kali ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan, perlu dilakukan bersama-sama, ajak dia dalam sebuah dikondisikan terlebih dahulu, mungkin awal-awal anak-anak itu perlu dikondisikan dalam sebuah aktivitas yang membutuhkan kebersamaan. Nah, itu mungkin anak-anak bisa dilibatkan seperti itu dulu untuk juga membangun empatinya, lalu sosial pertumbuhan sosialnya seperti itu. Tapi sekali lagi itu yang saya bilang, tapi kalau kesukaannya membaca buku bukan berarti dia akan kesepian. Itu tidak berkaitan dengan hal itu. Tapi untuk membantu anak supaya dia lebih bisa bersosialisasi dengan baik, kecerdasan sosialnya bisa ditingkatkan, menurut saya mungkin di awal untuk anak-anak itu bisa dikondisikan, yaitu salah satunya mengajak ke pertemuan-pertemuan keluarga, lalu kemudian mengajak kalau misalnya ada papa mamanya kan biasanya orang tua kan ada ketemu-ketemu teman, nah, itu anaknya diajak, biasanya kan ngajak anak-anak yang lain, nah itu dikenalin aja gini-gini dan sebagainya. Terus kadang-kadang juga mengkondisikan di kegiatan-kegiatan yang perlu itu, misalnya saya pernah lihat kayak apa namanya klub basket gitu, itu kan harus tim, nah itu kan mau nggak mau dia harus berinteraksi. Nah itu bisa mengkondisikan anak-anak dengan cara seperti itu. Mungkin Bu Yeni tahu sih, soalnya juga mengelola RoboKids. Nah itu salah satunya juga mungkin di RoboKids ada program nih untuk membantu anak-anak yang gini. Ya, untuk Pak Justin ya, mungkin coba lakukan pendekatan ke anaknya ya. Di usia 9 tahun ini, kalau menurut tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson, itu adalah tahap industri atau inferiority. Apakah tugas perkembangan di tahap ini itu dia sukses atau tidak? Karena anak-anak usia 9 tahun ini itu biasanya di usia yang membandingkan ya dengan teman sebayanya. Dia bisa, aku nggak bisa. Nah, terus mungkin muncul rasa kurang percaya diri atau tidak nyaman atau pernah ada kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak diterima oleh teman-temannya, merasa diri inferior gitu ya, dan mungkin juga bisa jadi social skill atau cara dia untuk menyampaikan ya berkomunikasi atau bicara itu mungkin kurang kurang terlatih gitu ya. Nah, jadi atau bisa juga memang sifat dasarnya pemalu gitu. Nah, contohnya saya, Ame tahu ya. Jadi saya bukan tipe orang yang cerewet sebenarnya, tapi karena tuntutan pekerjaan sekarang, jadi mau nggak mau saya harus bisa ngomong ya. Kalau dulu saya waktu kecil umur 9 tahun mungkin sama ya dengan anak Bapak mungkin ya. Nah ini saya lebih suka membaca daripada bicara begitu ya. Nah ya saya nggak tahu kalau sudah dewasa ternyata bisa juga bicara gitu ya. Nah itu butuh proses dan latihan. Nah bagaimana tugas orang tua? Artinya orang tua menjadi teman dulu ya, yang membuat anak itu terlatih. Ajak anak itu sering ngomong, tanyakan gitu, aktif dan eh, orang tua belajar mendengarkan sehingga pelan-pelan anak itu bisa mengeluarkan isi hatinya ya. Lama-lama kita tahu apa penyebabnya sampai akhirnya kita bisa menolong dan membimbingnya keluar dari dunia atau keyakinan dia yang keliru tentang dirinya itu. Nah, mungkin itu salah satu jalan masuk untuk bisa
mendekati ya anak-anak untuk bisa mengajaknya pelan-pelan keluar dari sarangnya. Oke, itu kira-kira. Ya, sebelum saya lanjut ada satu pertanyaan lagi dari Pak Syandi. Lagi ini bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak yang suka murung dan mengurung diri di kamar, padahal sudah ditanya tetapi tetap menjawab tidak apa-apa. Nah, pertanyaan saya ini anaknya usia berapa kalau boleh tahu? Karena untuk anak kecil dengan anak remaja akan berbeda ya ini. Kalau anak kecil mungkin ya ini kalau jawabannya secara random, kalau anak kecil perlakuannya akan lebih berbeda dengan anak remaja. Kenapa? Karena anak remaja memang sudah akan mulai mengurung diri, ini kalau bahasa saya ya, bukan berarti saya bilang itu tidak apa-apa gitu. Oh, mendekati remaja ya, makanya kalau anak remaja itu di pola perkembangannya itu memang akan mulai mengurung diri dan bahasanya gimana ini, lebih Memisahkan besar diri. pengaruh itu akan memisahkan diri dari orang tuanya, artinya memang lebih besar akan mendapatkan pengaruh dari teman daripada orang tuanya. Nah, oleh karena itu tadi Bu Yeni sempat nyinggung itu ya di bagian yang mungkin kalau anak itu jadinya bisa dibantu kalau anak pertanyaan di awal sebelumnya ini lagi tadi. Nah, kalau ini anak-anak tersebut memang orang tua harus ambil peran sebagai teman. Kenapa? Karena ini di usia perkembangan yang menjelang remaja, pre-teens itu dia harus mulai memisahkan dirinya. Nah, itu harus benar-benar masuk itu sebagai teman. Kadang-kadang itu agak kita harus berjuang ya, misalnya kayak game, jenis game yang dia sukai atau apa atau sesuatu hobi atau apapun yang dia tertarik dan orang tua walaupun tidak tertarik bahasa saya gitu, itu kita harus berusaha untuk mendekati dia sebagai teman. Kenapa? Kalau sebagai orang tua posisinya itu menganggap sebagai orang tua yang isinya memberitahu, menasihati, Menasehati. itu ini bahasa saya, iya, Interogasi komeli ya. bahasa saya karena saya terlalu ya interogasi terus terang itu nggak dianggap. Semakin dia akan menjauh bahasa saya. Ya. Jadi anaknya pasti semakin akan jauh, semakin akan menjawab enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi orang tua memang harus menurunkan bahasanya itu levelnya. Jadi harus bersikap sebagai teman supaya dia cerita bukan karena dia itu cerita kepada papa mamanya sebagai sebuah keharusan, tapi karena dia menganggap oh papa mamaku ini kayak Sama. temanku, ini apa fun ya, aku bisa enak rek cerita kalau ke papaku atau mamaku. Nah dengan itu dia bisa keluar sendiri. Jadi tiba-tiba corot-corot dan sebagainya itu bisa akan sangat mudah dia mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan apa namanya kenapa apa yang terjadi seperti itu. Nah, kalau ini masih di tahap yang maksudnya awal dan sebagainya, orang tua tuh jangan ragu untuk bicara tuh heart to heart. Ini menurut saya, karena itu sangat penting loh buat anak-anak. Artinya nggak apa, misalnya orang tua masuk ke kamarnya, mungkin masih ngobrol yang ringan-ringan dulu, tapi boleh masuk kepada pembicaraan yang lebih privacy. Misalnya, ini papa tanya karena bukan ngomong papa mau tahu kenapa kamu begitu atau mama kamu tuh kok gitu gini-gini jangan kayak gitu ya, sekali lagi maksudnya mungkin lebih ke arah teman itu. Ya soalnya kita udah melihat beberapa banyak kejadian di ruang konseling yang juga ini akan jadi kesulitan orang tua dengan anak, lalu khususnya kayak putri dengan mamanya. Nah, ini juga ada remaja putri dengan mamanya. Ini juga sering menimbulkan suatu hal yang gapnya agak cukup jauh. Nah, itu saya usulkan itu terus mulai ngomong tuh heart to heart. Mulai dari kita dulu misalnya ini, nah kita juga nggak tahu bahasa kasihnya dia, apakah dia tuh bahasa kasihnya perhatian dan sebagainya, itu juga melibatkan banyak hal. Tapi kita bisa menyelami anak kita, mungkin bisa ngomong lebih heart to heart. Jadi bilang kayak misalnya, aduh papa itu sedih kalau lihat kamu tuh sedih kayak gitu. Kalau kamu diam aja, papa itu juga jadi bertanya-tanya atau mama ini bertanya-tanya sebenarnya apakah kamu baik-baik saja atau apa. Jadi kayak ngomong kita merasa apa yang kita rasakan, apa yang kepikiran kita, tapi bukan dengan gaya orang tua. Sekali lagi saya unquote, tapi dengan gaya teman. Nah, itu
Bisa dilakukan seperti itu. Kalau ini anak-anak, misalnya ini anak-anak atau biasanya dia tidak begitu, lalu tiba-tiba dia kalau usianya anak-anak artinya masih di bawah 7 sekitar di bawah 7 tahun 8 tahun, saya mengusulkan untuk mengajaknya bermain dulu karena memang itu lebih efektif. Dibuatkan aktivitas, diajak ke permainan, aktivitas yang menarik itu supaya membantu dia lebih terbuka. Lalu dia akan merasa, waduh papaku atau mamaku ini suka bermain. Ketika dia merasa diterima, dia merasa nyaman, ceritanya bisa lebih cepat keluarnya seperti itu. Semoga membantu. Mungkin Bu Yeni mau tambahkan? Ya, kalau dari saya, mungkin ini usia ya kesempatan emas ya untuk Bapak atau Ibu Mas Sandi ya, di mana anaknya baru mendekati usia remaja. Nah, buatlah fondasi ya, hubungan ya yang harmonis, erat, manis ya dengan anak-anaknya yang menjelang remaja. Karena ini akan terus diingat dan terbawa sampai anak itu dewasa. Nah, kalau di masa-masa ini terjadi clash, konflik, keretakan hubungan, nah itu akan sulit untuk dipulihkan kembali. Selalu menyisakan ya sisa ya sisa luka itu masih membekas. Nah, saya setuju dengan Bu Ame tadi ya, bagaimana melakukan pendekatan dengan anak remaja kita itu tidak dengan pertanyaan ya, yang apa seperti Pak Polisi gitu ya. PR sudah belum, tugas sudah belum, lagi ngapain, ngegame terus ya. Nah, ini udah langsung ngeblok. Iya, Aduh, ini udah langsung Bapak keluar aja, nggak apa-apa. jangan ke kamarku nanti gitu ya. Ini kamar berantakan sekali sih gitu kan biasanya kalau anaknya cowok Kamu ya. ngapain? Kamu kok nggak belajar nih? Iya, sambil ngomel-ngomel gitu kan. Aduh, nah itu jangan lakukan itu ya. Meskipun kamarnya berantakan ya, barang di mana-mana, PR belum kerjain misalnya. Ini sabar, sabar ya. Nah, jadi banyaklah beraktivitas ya, lakukan surprise-surprise mungkin yang tak terduga. Kita coba pelajari ya bahasa kasihnya apa gitu. Anak-anak itu kan bisa dites ya. Kalau dikasih hadiah nih, kira-kira senang apa enggak? Terus atau mungkin kalau diajak ngobrol di tempat yang enak, kafe misalnya. Nah, itu ya. Nah, siapa tahu di tempat yang suasananya baik, terus juga ada quality time yang lebih private gitu, anak jadi mau ya untuk bisa lebih terbuka begitu daripada duduk di meja ya, mamanya di depan kayak gitu ya. Nah, itu kayak orang di sidang ya, Ame ya. Jadi, nah itu nggak bisa ya seperti itu. Nah silakan ya explore ya kira-kira putra putri bapak ibu itu gimana jalan masuknya. Ya, kita hanya perlu tahu cara untuk masuk ya. Nah jalan keluar mah gampang, jalan masuk ini yang susah. Itu beda-beda ya. Iya, ini ya. Untuk setiap anak beda-beda karena ciptaan Iya, Tuhan itu Tuhan yang kreatif menciptakan anak-anak beda-beda semua. Kita manusia juga beda-beda. Jadi temukan dulu caranya. Oke. Ada lagi saya lanjutkan. Ini sudah melewati jam 8. Boleh lanjut sebentar kah? ya silakan. Oke. Ini yang terakhir kok. Jadi saya sebutkan kan sebenarnya kadang-kadang kita itu cenderung mengasihani diri tapi lupa untuk mengasihi diri kita. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian kalau lihat tulisan saya itu agak susah ketikannya, kelihatannya agak susah dibaca, tapi memang saya sengaja membuat gitu supaya kita tuh punya kayak waktu. Ternyata kesepian itu ketika diatur dengan baik sebenarnya membantu kita ketika membuat kita agak sedikit pause atau agak sedikit melambat ya sebenarnya untuk mengambil waktu memproses pikiran dan perasaan kita saat kesepian. Jadi kesepian itu justru membantu kita membuat punya waktu untuk memproses pikiran dan perasaan kita dan merencanakan apa yang mau kita lakukan dalam hidup. Nah, ini menarik. Kenapa gitu? Karena sekali lagi ingatlah bahwa ketika emosi itu muncul, kita harus memvalidasinya dengan benar.
Artinya, oh saya itu merasa kesepian, bagaimana apa? Kira-kira apa yang mau saya lakukan? Lalu kadang-kadang kan kita terlalu sibuk mengasihani diri, artinya kita pikir, aduh saya kayak gini, saya ini, saya kok, dan sebagainya. Kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri. Bahwa kita ini orang-orang yang berharga, yang bisa melakukan sesuatu di hidup kita. Walaupun usia berapapun ya, kadang-kadang kayak orang yang sudah tua ditinggal anaknya udah dewasa kerja, udah merasa nggak berharga lagi. Padahal sebenarnya ketika kita mengambil waktu, kalau boleh pakai kata di masa kesepian itu, dan sekali lagi sudah memvalidasi dengan benar ya, mari kita bisa merencanakan. Itu waktu itu kayak waktu pause atau waktu yang dipelankan supaya memproses pikiran dan perasaan untuk apa ya kira-kira mau saya rencanakan, apa yang mau saya lakukan di dalam hidup ini. And the last one itu you are not alone. So don't feel lonely. Jadi Iya, kita berproses dengan baik. oke. Demikian Wow. hari ini Bu Yeti. Ya, makasih Bu Ame, luar biasa ya. Nah, jadi Ya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian tidak usah takut ya. Kalau kesepian datang, kita sudah tahu ya. Ini oh gimana caranya? Oh, what should I do gitu Ya, kan? Dan kita bisa menolong orang lain. Dan terakhir, saya tidak akan betul. menambahkan lagi satu aja pesan, jangan lupa bahagia. Itu ya. Nah, ini Ya, betul sekali. saya, iya, jangan lupa bahagia ada lagunya loh. Yang nyanyi anak-anak muda juga, Yotari itu ya. Saya suka lagu ini. Nah, kita dengarkan sebentar ya. Nah, sebelum kita dengarkan dan tutup dengan lagu itu, kita akan sampaikan informasi tentang kita ya, yaitu kita ada di Instagram. Nah, di yfamilia_ dan erobokids ID. Dan bila ada yang ingin untuk berkonsultasi, bisa menghubungi kami dan bisa menghubungi juga Yefamilia. Ya, oke, terima kasih. Sekarang saya akan share satu lagu penutup untuk kita semua supaya kita bahagia malam ini ya. Oke. Hei kamu yang lupa cara bahagia, kesana kemari mencari cara agar kamu merasa sempurna dan berharap untuk diterima. Semua kata orang membuatmu meradang. Dengarlah yang akan aku katakan. Kamu berharga, kamu sempurna. Coba lihatlah di cermin, senyuman indahmu itu tak perlu sama dengan si dia. Oh, kita semua dicipta indah dengan cara yang berbeda. Oke, nanti dilanjutkan sendiri ya di rumah. Ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu. Nantikan seminar kita selanjutnya di bulan Agustus ya, dengan topik yang berbeda. Oke, nah ini saya izin foto ya. Oke, oke, terima kasih. Nah, terima kasih. Selamat malam semuanya. Suaranya, ya. Oke, Terima kasih, bye-bye. Bu. See you next time. Makasih ya. Bye.
Makasih Bu, makasih Bu Ami. Terima kasih Bu Yeni, Bu Ame. Sama.